Sebuah kekaisaran yang begitu besar tampak tak tergoyahkan. Itulah kekaisaran Asyur. Pada abad ke-7 sebelum Masehi, kekaisaran Asyur menguasai dunia yang dikenal pada saat itu. Dari Mesopotamia hingga Levant, bahkan sampai ke Mesir. Yerusalem sepanjang zaman. Selamat datang di channel Yerusalem sepanjang zaman. Tema hari ini: runtuhnya kekaisaran Asyur dari puncak dunia menuju kehancuran. Periode 669 sampai dengan 609 sebelum Masehi. 1. Puncak kekuasaan. Di bawah raja seperti Asyurbanipal, Asyur mencapai puncak kejayaannya. Militer sangat kuat, administrasi sangat rapi. Kota-kota megah seperti yang sangat terkenal Niniwe berdiri sebagai simbol kekuasaan. Tidak ada yang tampak mampu menghentikan kekuasaan kekaisaran Asyur. 2. Retak dari dalam. Sekitar tahun 630 sebelum Masehi, sesuatu mulai berubah. Setelah wafatnya raja besar itu, kekuasaan tidak lagi stabil. Perebutan tahta terjadi, kontrol pusat melemah. Dari dalam, imperium mulai retak. 3. Pemberontakan wilayah. Wilayah-wilayah yang selama ini tunduk mulai memberontak, termasuk Babilonia yang dulu dipaksa patuh, kini melihat kesempatan untuk lepas, kesempatan untuk bangkit. 4. Serangan dari luar. Ketika Asyur melemah, musuh datang dari timur. Kekaisaran Babilonia bangkit. Dari wilayah lain, bangsa Media ikut menyerang. Hal ini bukan lagi pemberontakan kecil. Apa yang terjadi ini adalah serangan terkoordinasi untuk menghancurkan pusat kekuasaan. 5. Kejatuhan Niniwe. Puncaknya terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Niniwe, ibu kota Asyur, jatuh. Kota yang dahulu
tidak tergoyahkan, kini hancur. Peristiwa ini bahkan telah dinubuatkan sebelumnya oleh seorang nabi bernama Nahum, seorang nabi dari Elkosh yang menyampaikan pesannya pada pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi, ketika Kekaisaran Asyur masih berdiri kuat. Kitab Nahum ditulis pada pertengahan abad ke-7 sebelum Masehi, ketika Asyur masih kuat, tetapi bayang-bayang kejatuhannya mulai terlihat. Kehancuran itu tidak datang dalam diam. Kehancuran digambarkan dengan hidup sebagai berikut ini. Perisai para pahlawannya berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmisi. Kitab Nahum bab 2 ayat 3. Sebuah kota yang dahulu tak tergoyahkan, kini dipenuhi oleh kilat senjata dan kegelisahan perang. Namun, kitab Nahum tidak berhenti pada gambaran itu. Kitab Nahum ini juga memberi makna di balik kehancuran yang dirumuskan sebagai berikut. Celakalah kota penumpah darah itu. Semuanya penuh kebohongan. Kitab Nahum bab 3 ayat 1. Niniwe bukan hanya jatuh karena serangan musuh, tetapi karena kekerasan yang telah lama menjadi bagian dari dirinya. Akhirnya, nubuat itu menjadi kenyataan. 6. Akhir sebuah imperium. Meskipun sisa-sisa Asyur masih bertahan sejenak, pada tahun 609 sebelum Masehi, Kekaisaran Asyur benar-benar berakhir. Tidak lagi menjadi kekuatan dunia. Sumber akademik yang dapat ditelusuri mengenai kejatuhan Kekaisaran Asyur ini dapat diambil dari sumber-sumber tentang isu-isu kuno seperti Kronik Babilonia yang merekam runtuhnya Asyur dan naiknya Kekaisaran Babilonia. Kajian modern dilakukan oleh Eckhart
Fromm dan Karel Radner. Kajian kedua ahli ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi merupakan salah satu keruntuhan imperium terbesar dalam sejarah kuno. Eckhart Fromm dalam bukunya Assyria, The Rise and Fall of the World's First Empire. Kajian ini diperkuat oleh kajian lainnya dalam The Oxford History of the Ancient Near East yang diedit oleh Karen Radner. Tujuh, penutup reflektif. Asyur tidak runtuh karena satu pukulan. Asyur runtuh karena retak dari dalam, lalu dihancurkan dari luar. Dari runtuhnya satu kekaisaran, lahirlah perebutan kekuasaan baru. Mesir bergerak, Babilonia bangkit. Di tengah semua itu, Yerusalem bersiap memasuki bab berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa nantikan episode berikutnya yang lebih menegangkan. Salam waras.